Menteri Agama apa pintarnya daripada Panji Gumilang? Oh gitu. Ketua Majelis Ulama Indonesia, silakan debat dengan Panji Gumilang. Oke. Pasti yang menang adalah Panji Gumilang. Kalau Panji Gumilang debat dengan Saifuddin Ibrahim, pasti Saifuddin Ibrahim yang menang. Kalau Panji Gumilang yang jadi presiden, Saifuddin Ibrahim pulang. Kita akan salaman. Ini anakmu yang hilang. Anakmu yang hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari yang katanya orang ini adalah anak buahnya Panji Gumilang, dan juga sempat katanya dia ngajar di Ponpes Al Zaitun. Kita kenal bahwa orang ini adalah orang yang tidak beres ya teman-teman. Di setiap dia buat video, pasti di situ dia mengejek dan menjelekkan Islam. Katanya dia meneriakkan kalimat toleransi, ya. Tetapi dia tidak pernah toleran. Justru orang yang sering dia hina-hina, orang yang sering dia jelek-jelekkan, tidak pernah intoleran. Contohnya dia menjelekkan Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab tidak pernah menjelek-jelekkan atau menyerang gereja. No, tidak ada rekor di mana Habib Rizik Syihab membakar gereja dan lain sebagainya. Tetapi kalau Saifuddin Ibrahim banyak sekali melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, mari kita langsung listen seperti apa pernyataan dari anak buahnya si Panji Gumilang ini. Ya, kalau ajaran itu sudah nggak berlaku lagi zaman sekarang dan tidak perlu lagi diikuti, ya untuk apa mengikuti undang-undang hukum yang dibuat pada abad ke-7, yang dibuat pada zaman anjing hitam lari ke barat? Nggak usah diikutin lagi itu. Buang-buang waktu. Indonesia adalah negara modern, Indonesia adalah negara maju. Oleh karena itu harus meninggalkan segala ucapan aturan hukum buatan abad ke-7 itu. Karena Oke. Kalau di sini kita diminta untuk meninggalkan ajaran abad ke-7, yaitu di mana awal berdirinya Islam. Tentunya kalau orang Kristen meyakini agamanya benar, meyakini bahwa kita tidak harus mengikuti ajaran yang lama, kita buat ajaran baru. Terus kenapa kalau orang seperti Saifuddin Ibrahim ini menganggap agama Islam atau ajaran Islam itu kuno, tua, dari abad ke-7, tidak berlaku pada zaman modern ini? Ya maka bagaimana dengan ajaran Kristen gitu? Kristen kan lebih dulu ada daripada Islam, justru lebih tua daripada Islam. Tentu ini adalah pemikiran yang dangkal dan bodoh kalau menurut saya. Lanjut lagi. Tidak membawa kemajuan. Dan sudah terbukti bangsa manapun yang mayoritas mengikuti undang-undang abad ke-7 pasti tidak maju. Kata siapa? Islam adalah agama yang selalu sesuai dengan zaman, baik dari zaman abad ke-7 sampai ke abad sekarang ini. Jadi Islam tidak pernah ketinggalan zaman, dimanapun dan sampai kapanpun. Selalu menyesuaikan dengan zaman, dan pastinya ajarannya sesuai dan masuk kepada akal dan hati nurani. Lanjut. Sekarang kita melihat Aceh. Aceh itu adalah mundur 100 tahun yang lalu. Kenapa? Memberlakukan undang-undang hukum abad ke-7. Tidak pantas Nah, lagi. sebagai muslim yang sejati, sebagai seorang muslim yang berpegang kepada Islam secara kafah, maka dia akan mengembalikan segalanya urusannya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, penerima wahyu terakhir, dan di situ tidak akan ada lagi aturan-aturan terbaru mengenai Islam kecuali di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi memang sudah sewajarnya kita kembali kepada aturan atau ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran, dan melalui aturan, ajaran serta nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Jadi itu bukan ajaran kuno. Apapun yang Rasulullah ajarkan tidak ada yang mundur sama sekali. Malah selalu sesuai dengan zaman. Lanjut. Makanya perlu inovasi. Perlu revolusi mental untuk memahami setiap hukum abad ke-7. Nggak bisa lagi. Hukum surat kelima ayat 38 nggak perlu diikuti lagi. Asyariku wasyarikatu faktau aidiyahum. Bab pencurian. Pancuri laki dan pancuri perempuan, potong kedua tangannya. Hukum apa itu, Dul Komeng? Hukum potong tangan apabila itu diterapkan, ingat, maka tidak akan ada lagi korupsi, tidak akan ada lagi orang yang berani mencuri. Karena apa? Dia mencuri uang dengan nilai jumlah yang besar. Apabila ketahuan dipotong tangannya, maka dia akan berpikir 2 kali untuk korupsi. Bener kan? Bener.
Karena apabila hukumannya tidak seberat itu, maka orang akan kembali melakukan hal yang sama. Mencuri lagi, mencuri lagi, mencuri lagi, dan begitu seterusnya. Karena apa? Hukumannya nikmat, tidak memberikan sanksi yang setimpal dengan pencuriannya. Mencuri puluhan triliun dan hukumannya di penjara di apartemen gitu, di tempat yang enak. Ya, bagaimana dia bisa jera gitu? Dia malah menikmati hidupnya dengan sisa aset yang dia punya. Begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sebagai seorang muslim ketika diberikan aturan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menelaah aturan itu, dan apabila diterapkan, itu akan menjadi kemaslahatan bagi umat. Pencuri dipotong tangannya apabila ketahuan. Maka itu akan menjadi revolusi mental yang sangat baik, di mana orang yang hendak ingin mencuri, mereka takut. Takut mereka untuk mencuri karena apa? Hukumannya berat. Mereka akan lebih sayang kepada tangan mereka daripada beberapa uang, nilai jumlah uang yang dia curi. Apabila ketahuan, hilang itu tangan. Begitu kan? Sudah dia merasakan rasa sakit karena dipotong, dia juga merasakan sanksi sosial di mana ketika kehilangan salah satu anggota tubuhnya, yaitu tangan. Begitu. Jadi mendapatkan pembelajaran dan hukuman yang setimpal agar dia tidak mengulangi. Begitu. Lanjut. Menteri Agama apa pintarnya daripada Panji Gumilang? Oh gitu. Ketua Majelis Ulama Indonesia, silakan debat dengan Panji Gumilang. Oke. Pasti yang menang adalah Panji Gumilang. Kalau Panji Gumilang debat dengan Saifuddin Ibrahim, pasti Saifuddin Ibrahim yang menang. Aduh, MUI akan kalah debat dengan Panji Gumilang, dan Panji Gumilang akan kalah debat dengan Saifuddin Ibrahim. Wah, betapa tingginya ilmu Saifuddin Ibrahim ini ya teman-teman. Jadi ini sebagai ejekan ya, ejekan dan sekaligus motivasi kepada MUI dan kepada ulama-ulama di Nusantara untuk melakukan debat ilmiah secara langsung dengan Profesor Syekh Kiai Panji Gumilang. Tidak perlu banyak-banyak ulamanya. Suruh hadap-hadapan dengan Ustadz Adi Hidayat saja. Bagaimana dia bisa menghadapi kecerdasan dari Ustadz Adi Hidayat apabila memang harus berdebat ilmiah mengenai hukum, ya. Lanjut dulu. Saya mau membela Panji Gumilang Ya. sekarang ini Ya. agar bangsa Indonesia tidak dipermalukan oleh orang-orang yang anti agama, anti Islam. Diperlukan 100 orang Panji Gumilang Waduh. untuk menggegerkan seluruhnya. Tetapi Waduh. cukup dengan Panji Gumilang. Boh. Kalau ada 100 orang seperti Panji Gumilang, bukan cuma geger ya, perang. Akan terjadi perang. Kenapa? Pemikirannya tidak sesuai dengan keempat mazhab. Dia bermazhab kepada Bung Karno. Sedangkan Bung Karno tidak pernah menulis kitab mazhab, apalagi kitab-kitab yang menjurus kepada fikih gitu. Aturan tata cara bagaimana kita di dalam beragama. No, Bung Karno tidak pernah menulis kitab mazhab. Teman-teman yang tahu, misalkan teman-teman tahu, sekilas pernah baca kitab mazhabnya Bung Karno, tulis di bawah, share kepada saya, DM saya pengen baca kitabnya gitu. Mazhab Bung Karno, lucu. Mazhabnya Bung Karno, anak buahnya Saifuddin Ibrahim. Top, Al Zaitun, top banget. Lanjut. Karena agama itu adalah agama emosi. Diperlukan orang-orang seperti Panji Gumilang untuk membuat orang lebih terhormat di masa yang akan datang, lebih smart beragama, karena lebih toleran dan damai. Saya percaya kalau Panji Gumilang yang jadi presiden, tidak akan ada pembakaran gereja, tidak akan ada pembubaran ibadah orang Kristen. Kalau Panji Gumilang yang jadi presiden untuk Indonesia, saya percaya saya bisa kembali ke Indonesia. Tidak bisa diragukan. Panji Gumilang orang hebat. Waduh, hebat dari mana ya? Menafsirkan surat Al-Mujadilah ayat ke-11 saja dia tidak paham. Dia menafsirkan dengan akal kepalanya sendiri. Majelis dia anggap sholat. Majelis dia anggap beribadah. Padahal majelis itu adalah tempat di mana kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan sholat ya teman-teman. Majelis yang dimaksud itu berlapang-lapang bukan di dalam rangka beribadah. Karena apa? Kita di sini kata Ustadz Adi Hidayat diikat dengan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan kalimat ini, kita menghambakan diri kepada Allah dan bersujud kepadanya dengan seraya mendirikan sholat. Itu adalah ikrar kita sebagai hamba Allah. Terus yang kedua, bagaimana cara sujudnya? Yaitu dengan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah memerintahkan sholat, dan bagaimana Rasulullah mencontohkan sholat. Bukan sholat dengan akal dan pikiran sendiri, bukan sholat dengan tata cara pengertian dari kepalanya sendiri,
sendiri. Karena apa? Sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kita tidak akan pernah bisa sampai kepada rahmatnya Allah, ampunannya Allah, ridhonya Allah apabila tanpa syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau Panji Gumilang enggak, dia hanya menafsirkan dari satu dalil, yaitu Al-Mujadilah tadi, tanpa mengutip hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW satupun. Bagaimana mungkin kita bisa selamat hanya memegang teguh kepada Al-Quran, tetapi tidak memegang teguh pada as-sunnahnya? Oh, mungkin dia tidak mau menjadi aswaja, jadi dia mau membuat aliran sendiri, Al-Zaitun, bukan aswaja lagi, pikun. Lanjut. Maka anak buahnya seperti saya hebat juga. Hebat. Cukup dengan Saifuddin Ibrahim, satu orang akan membubarkan ajaran abad ke-7. Hapus 300 lato-lato agar semua Nauzubillah. damai di Indonesia. Dan itu saya setuju dengan Panji Gumilang untuk Nauzubillah. mengadakan perubahan-perubahan total dalam beribadah, dalam Benar, agama. ini adalah visi misi terselubung yang ada di dalam Al-Zaitun, yaitu di mana mengubah peribadatan. Ketika peribadatan dirubah, maka ini sudah masuk kepada kriteria MUI, di mana menetapkan beberapa kriteria kepada aliran yang menyimpang, sesat. Ketika aliran itu mengkafir-kafirkan, ketika aliran itu merubah tata cara beribadah, maka itu termasuk aliran sesat. Termasuk Al-Zaitun yang telah mengubah tata cara sholat berjemaah, menempatkan orang non-muslim di depan dan juga menempatkan wanita di depan, sudah tidak mengikuti as-sunnah lagi. Begitu. Ini adalah ajaran toleransi yang di sini toleransinya, Al-Zaitun di sana melampaui batas. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Lanjut lagi. Dalam agama Ke. lato-lato. Kalau Lato-lato. Panji Gumilang yang jadi presiden, Saifuddin Ibrahim pulang. Saya bilang, Kita akan salaman, Salaman, di pelukan. bandara. Ini anakmu yang hilang. anakmu yang hilang. Astagfirullah. Anak didiknya Pak Panji Gumilang yang terhormat, tersohor. Ini dia, Saifuddin Ibrahim, anak didiknya atau anak angkatnya Syekh Profesor Kiai Panji Gumilang. Pak Panji. Hmm. Haleluya. Nah, Dia pasti terharu kalau Terharu. ketemu saya. nangis ya, bercucuran air mata nanti kalau ketemu dengan Saifuddin Ibrahim. Peluk-pelukan, rangkul-rangkulan. Hah. Panji Gumilang itu manusia yang gak pernah nangis. Tetapi kalau dengan saya, dia akan menangis. Nangis. Ya, karena sudah 17 tahun gak ketemu Panji Gumilang. Jadi cukup lama ya gak ketemu dengan Saifuddin Ibrahim ya. Jadi akan menjadi reuni yang sangat luar biasa ini nanti ketika anak dan bapak ketemu. Jadi pertemuan yang ditunggu-tunggu adalah antara Saifuddin Ibrahim dengan Panji Gumilang. Ketemu. Klop. Top banget. Begitu. Mari kita suarakan agar segera diadakan debat ilmiah antara Panji Gumilang. Tidak usah jauh-jauh, cukup satu Ustadz Adi Hidayat saja untuk menghadapi Panji Gumilang ini. Atau Gus Baha saja. Saya tidak punya banyak komentar terhadap pernyataan dari Saifuddin Ibrahim ini. Karena Saifuddin Ibrahim ini 11-12 dengan Panji Gumilang. Sama-sama nyeleneh, sama-sama sudah tua, sama-sama sudah pikun, dan tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Sebagai seorang Kristen, Saifuddin Ibrahim tidak tahu diri. Sebagai seorang Muslim, Panji Gumilang juga tidak tahu diri, di mana dia menempatkan diri sebagai seorang muslim yang seharusnya ikut kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi dia tidak mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Apakah patut ini dipanggil atau diakui sebagai umat Nabi Muhammad? Tentunya kriteria orang yang diakui oleh Nabi Muhammad sebagai pengikutnya adalah dia yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad. Begitu. Ya sudah, kita support di Saifuddin Ibrahim agar datang ke Indonesia, reuni dengan Panji Gumilang. Ya, anak dan bapak yang tidak jauh berbeda pemikirannya. Saya Heri Pras, apabila di video ini ada yang salah, itu murni dari kesalahan dan kehilafan saya, tapi apabila ada yang benar, itu dari Allah SWT. Salam.